wanita bekerja itu adalah wanita yang sangat hebat. Sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai wanita pekerja. Ya kan? Ini harus diperhatikan, sekali lagi harus diperhatikan, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan ibu-ibu, wanita-wanita hebat ini. Harus ada konseling ya untuk mengatasi psikologi untuk mengatasi psikologi daripada karyawan kita. Ya stres itu pastilah. Sudah di rumahnya kayak gini. Betul. Itu kan kita yang rugi nanti kalau karyawan kita stres, jadi nggak maksimal. Nanti notalnya salah semua. Nolnya yang harusnya 6 jadi 7 gitu kan bahaya itu transfer orang nanti keliru, keliru. Nah, kita itu ada perlindungan kesehatan untuk ibu dan anak yang dalam hamil, sebelum hamil, untuk pencegahan stunting, untuk pencegahan stunting. Prahamil. Jadi sebelum hamil, hamil, pasca hamil. Nah, sampai usia menyusui, ASI eksklusif. Bahkan ada program dari Dinkes, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, itu ada program yang namanya Siti Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ada semuanya? Kembali di ABTV in Podcast. Bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Kembali lagi kali ini bersama saya Risa Ismaya. Kita hadirkan obrolan inspiratif untuk Anda. Dan juga kali ini tentunya dengan tema yang luar biasa juga yang siap kita hadirkan untuk Anda. Ngobrol, diskusi, dan juga menyampaikan hal-hal positif tentunya yang bisa nantinya untuk mencerahkan suasana di tempat Anda. Dengan obrolan-obrolan menarik ini dengan narasumber yang luar biasa tentunya. Beliau adalah dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya bersama Ibu Cantik yang kemarin kita juga sudah sempat ngobrol tapi temanya beda. Kali ini benar ibu sekali karena temanya hari ini adalah kesehatan ibu pekerja. Di mana peran perempuan dalam dunia kerja di Jawa Timur ini terus meningkat. Data ketenagakerjaan menunjukkan bahwa lebih dari separuh perempuan yang berusia produktif itu sekarang bekerja. Mungkin ya hal ini menunjukkan kontribusi besar ibu pekerja dalam ekonomi, keluarga, dan juga dalam pembangunan di daerah kita di Jawa Timur tentunya. Nah, untuk kali ini saya sudah bersama dengan ibu saya yang luar biasa. Kemarin kita ngobrolin masalah yang agak bikin beliau agak kayaknya kasusnya berat gitu ya. Hari ini kita mau ngobrol santai aja terkait dengan ibu pekerja dan kesehatannya. Kemudian apa tantangan terbesar yang saat ini dihadapi oleh ibu bekerja gitu ya, atau ibu yang menjadi seorang pekerja. Bersama dengan ibu cantik saya yang selalu menularkan semangat ketika bertemu begitu ya. Sebelumnya cerah. Aslinya beliau memang cantik begitu ya. Ibu Hajah Siti Salama SPD MAP, anggota Komisi E dari DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil 3 Pasuruan Probolinggo dari fraksi Partai Nasdem. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Alhamdulillah. Ibu ini, Bu kalau cantik gini tiap hari makannya apa ya nasi kayak saya ya Bu ya? Tiap hari kegiatan sehari-hari apa nih Bu? Selain berkegiatan sebagai seorang anggota DPR. Ya tentunya ibu rumah tangga. Sama kayak saya juga Bu, makan nasi suami, juga ya Bu ya? Anak-anak, makan nasi. Iya kan? Tapi kok saya melebar Ibu enggak ya? Apakah itu kesalahan ada di saya? Itu masalah terbesar Ibu ya. Oke. Tapi saya juga dengan tema ini nyambung, Ibu juga nyambung. Kesehatan ibu pekerja. Ibu Siti juga sebagai seorang pekerja. Betul. Saya juga sebagai seorang ibu yang bekerja begitu ya. Wanita karir. Betul. Jadi temanya nyambung hari ini kita Bu. Ngobrolnya ibu-ibu mungkin nanti sekali ya. Betul. Ibu-ibu sekali. Tapi mungkin dari penjenengan nanti juga ada beberapa hal yang disampaikan. Ibu-ibu itu kan multitasking ya Bu ya. Betul. Jadi kalau bapak-bapak coba suruh kayak kita ya, itu masak, goreng ikan, kemudian sambil
ada laptop begini ya sambil Hmm. mengerjakan, kemudian sambil menanak nasi gitu ya, Iya. sambil anak nangis itu. Ada Nah. seperti itu. Bapak-bapak bisa nggak Bu kira-kira Nggak kayak gitu? bisa Nggak itu, bisa ya? langsung ditinggal keluar merokok itu, anaknya Betul. nangis sendiri di Iya. rumah. Karena hal yang luar biasa ini akhirnya timbullah tema yang kita sampaikan hari ini begitu, Iya. terkait dengan kesehatan ibu pekerja. Nah, dalam keseharian yang kita tahu Bu, ibu-ibu pekerja itu tentunya punya tantangan besar ya, khususnya di Jawa Timur ini. Betul. Kira-kira nih Bu, tantangan terbesar apa sih Bu untuk ibu-ibu yang ada di Jawa Timur ini, untuk ibu pekerja? Ya, ibu-ibu pekerja ini adalah ibu-ibu yang sangat hebat. Ya. Ya, wanita yang sangat hebat. Jadi dia itu sebagai ibu rumah tangga juga sebagai wanita karir. Wanita yang Sebentar Bu, bekerja. tepuk tangan dong untuk ibu-ibu. Loh itu Bu, biar tahu Bu kita Iya, ibu-ibu yang ibu-ibu hebat juga gitu itu, ya. calon ibu-ibu itu. Yang lihat juga ibu-ibu yang Iya. hebat juga. Betul, betul. Jadi gini, wanita bekerja itu adalah wanita yang sangat hebat. Sebagai ibu rumah tangga juga sebagai wanita pekerja. Ya kan? Ini harus diperhatikan. Sekali lagi harus diperhatikan, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan ibu-ibu, wanita-wanita hebat ini. Ya harus banyak mengerti tentang bahwa seorang wanita ini mempunyai kekuatan yang berbeda, terutama untuk kekuatan ini, kekuatan badannya, ya kan. Sekuat-kuatnya perempuan dalam bergerak itu masih kuat tubuh seorang laki-laki, apalagi perempuan ini melahirkan, gitu ya, juga datang bulan setiap bulan, ya kan. Tentunya kesehatannya ini sangat rentan sekali. Ya. Makanya saya berharap untuk wanita yang bekerja di perusahaan ini memperhatikan wanita ini yang bekerja di perusahaannya. Kondisi fasilitas gitu ya Iya, Bu, harus yang mendapatkan fasilitas daripada laki-laki, gitu ya. Karena perempuan ini misalnya pada setiap bulannya ada datang bulan. Ya. Datang bulan ini tentunya ya dalam keadaan lemah ya, dalam keadaan lemah. Ya. Paling enggak itu kita harus memberikan waktu mungkin separuh waktu ya. Separuh waktu bekerja, boleh pulang agak awal istirahat gitu untuk beristirahat daripada dia nanti dipaksakan untuk bekerja nanti pingsan loh. Ada yang darah rendah, itu biasanya perempuan kalau datang bulan darah rendah itu sampai pusing ya, harus mengerti sekali. Perusahaannya, harus maklum begitu kalau juga ada izin. harus dikasih vitamin ya kan. Apabila vitamin untuk menaikkan darah kalau yang darah rendah misalnya ya, seperti itu. Terus ada lagi untuk perempuan yang hebat yang bekerja ini harus diberikan semacam cuti apabila melahirkan. Ada cuti melahirkan dan itu harus aturan yang pakem ya, aturan yang pakem di perusahaan. Di setiap perusahaan. Iya, di setiap perusahaan untuk menghormati para wanita hebat ini yang membantu perusahaan untuk beroperasi bekerja di situ ya kan. Jadi wanita yang melahirkan harus sebelum melahirkan 40 hari, 40 melahirkan. Kalau saya kan juga punya perusahaan ya kan. Jadi kalau misalnya anak-anak hamil, karyawan saya hamil, itu saya kasih cuti. Saya kasih cuti 40 hari. Sebelum melahirkan 1 minggu, selama melahirkan 40 hari ditambah 1 minggu. Nanti kalau belum sehat ditambah lagi 1 minggu. Enak gitu. Ya punya bos kayak gini ya. Tapi gaji tetap diberikan. Gitu. Jadi harus ada fasilitas ya, ada fasilitas untuk perempuan-perempuan hebat yang membantu kita ini. Ya kalau menurut Ibu sendiri untuk kondisi fasilitas ramah ibu pekerja di perusahaan-perusahaan di Jawa Timur itu sekarang seperti apa, Bu? Sudah karena banyak di demo ya, banyak di demo untuk perusahaan-perusahaan yang tidak menghormati kita kaum wanita yang bekerja di perusahaannya, maka banyak demo. Setelah itu, setelah di demo baru
ada Ada fasilitas perubahan. ya. Kalau dia mau dibiarkan ya diam-diam aja dia gitu ya. Kadang-kadang kan ada beberapa orang yang mengerti kondisi ibu-ibu kalau misalkan tadi Ibu menyampaikan punya karyawan. Nah, kebetulan yang punya itu kan perempuan begitu. Jadi lebih paham bagaimana kondisi karyawannya. Punya suami saya. Oh, paling tidak Saya pendampingnya aja. terjun mengerti terkait dengan kebutuhan wanita. Saya jadi komisaris aja di situ. Oh, oke. Kalau misalkan Ibu tadi menyampaikan ada banyak perusahaan yang mau mengerti tentang kondisi dari ibu-ibu pekerja ini. Mungkin nanti setelah selesai masa dia untuk bed rest misalkan setelah melahirkan itu kinerjanya jadi lebih baik gitu ya, Bu ya? Iya. Jadi dia lebih giat bekerja, Penuh semangat gitu terus ya. dia lebih menghargai perusahaan, terus dia lebih menghormati atasannya karena dia diperhatikan, maka dia memperhatikan. Gitu. Ketika mungkin reses tiba di beberapa perusahaan, ada nggak Bu yang ngeluh? Bu, kalau kondisi kesehatan saya seperti ini, kadang nggak ditangani gitu, ada nggak sih Bu? Jangan sebutin ini ya Bu ya. Iya. Ada nggak Bu yang wadul? Untuk gitu, sementara ini nggak ada. Nggak ada. Sementara ini nggak ada karena kita itu kan kalau resesnya itu kan turun ke desa ya. Kebanyakan itu kan masyarakat kota ya yang berdampingan dengan perusahaan-perusahaan gitu ya. Kalau di saya itu kan untuk yang perempuan itu bekerja di kantor. Jadi untuk yang di lapangan semua laki-laki. Jadi kayaknya lebih aman ya, lebih aman. Itu tapi sementara ini aman-aman aja, nggak ada yang wadul seperti itu. Nggak ada ya Bu ya. Iya, tapi kan sudah kondisi perempuan itu sudah diperlakukan baik sekarang ya, sudah nggak ada keluhan gitu ya. Iya, nggak ada keluhan kayaknya. Berarti kemajuan ya, karena mungkin bukan hanya demo saja, tapi ada hal-hal yang memang sudah diterapkan di perusahaan yang akhirnya bisa memahami kondisi dari masing-masing karyawan perempuannya. Terutama ibu-ibu yang bekerja. Kan kadang ada yang melahirkan masih menyusui anaknya ya Bu ya. Kadang ada tempat Bu untuk laktasi itu ya. Untuk menyusui. Bukan menyusui di situ. Nggak mungkin lah itu bekerja bawa bayi nggak mungkin. Jadi untuk pompa ASI itu kan ada disediakan tempat untuk pompa ASI-nya itu. Di beberapa perusahaan sudah ada seperti itu ya Bu ya. Kebanyakan perusahaan-perusahaan besar sudah melakukan memfasilitasi. Iya, memfasilitasi itu. Iya. Mungkin kalau misalkan dampak terbesarnya jika kondisi kesehatan ibu pekerja tidak ditangani itu kira-kira seperti apa kalau menurut Ibu? Kira-kira nih ada beberapa perusahaan yang mungkin sudah menyesuaikan untuk bagaimana memberikan fasilitas yang terbaik untuk pekerjanya. Ada yang tidak. Nah, kalau misalkan yang tidak memberikan fasilitas ini kemudian berdampak untuk kondisi kesehatan ibu pekerja itu, kira-kira dampak terbesarnya bisa sampai seperti apa Bu? Ya, saya menganjurkan ya untuk ibu-ibu yang bekerja tidak difasilitasi seperti itu, keluar aja dari perusahaan itu. Masih banyak perusahaan yang menerima karyawan-karyawan perempuan yang dengan kondisi tertentu. Keluar aja di situ. Berarti dia nggak mengerti kepada karyawannya, buat apa kita bekerja di tempat yang seperti itu. Iya, kadang bekerja memang nggak hanya butuh bagaimana. Sakit semua lah kita perempuan, kasihan gitu loh. Iya, untuk kesehatan, bukan kesehatan fisik saja ya Bu ya. Kadang-kadang di tempat kerja itu kalau ibu pekerja kan kondisi mentalnya juga harus tetap dijaga. Kemudian sekarang ini Bu, yang di media sosial itu yang kita lihat begitu ya, isu yang terbesar itu adalah bagaimana isu kesehatan mental ibu pekerja ini jadi penting sekarang Bu. Karena kadang-kadang ibu-ibu itu kalau capek ada yang bad mood gitu kan, tiba-tiba depresi karena di rumah itu menangani banyak pekerjaan, di kantor itu juga banyak pekerjaan, akhirnya kena kesehatan mental. Nah, kalau Ibu menanggapi seperti itu bagaimana Bu? Di perusahaan harus ada konseling ya, harus ada konseling. Seperti di perusahaan saya. Sebab itu kita manusiawi sekali, masalah itu pasti ada, apalagi perempuan ya, perempuan ada yang suaminya selingkuh, tiba-tiba ada di perusahaan, jadi kinerjanya jadi nggak maksimal, tiba-tiba dia menghadap ke laptop gitu kayak kalau karyawan saya gitu ya, saya kan deket sama karyawan saya gitu ya, kadang-kadang saya kalau ke perusahaan gitu, anak saya kan yang menangani itu ya, itu
Mbak ini Mah ada masalah ini gitu ya, saya deketin gitu ya. Harus ada konseling ya untuk mengatasi untuk mengatasi psikologi daripada karyawan kita. Ya stres itu pastilah. Sudah di rumahnya kayak gini, Betul, itu betul. kan kita yang rugi nanti kalau karyawan kita stres, jadi nggak maksimal, nanti notalnya salah semua, Iya, iya. nolnya yang harusnya 6 jadi 7 gitu kan bahaya itu Betul, transfer betul. orang nanti Keliru gitu ya, Bu, ya? keliru. Nah, kita rugi dong kalau Mhm. gitu. Nah, itu kesehatan mental juga harus kita jaga. Makanya itu penting ya, Bu, Iya ya, penting untuk isu sekali. kesehatan mental Iya, ibu kita pekerja harus ini. komunikasi sama karyawan itu baik, harus baik. Nah, tentunya kita tanpa karyawan kita itu enggak mungkin perusahaan kita jadi besar. Betul. Enggak mungkin perusahaan kita itu jadi maju. Ya kan kita harus sering komunikasi. Ada apa kamu? Kok badanmu kok kurus? Apa kamu sakit? Gitu. Kalau sakit bilang gitu loh. Kan kebetulan anak saya yang di perusahaan kan dokter. Kalau misalnya pusing ya jangan bekerja dulu, minta obat sama kakak. Saya bilang gitu. Saya gitu. Harus ada pendekatan. Komunikasi juga dengan Komunikasi pekerja. yang baik gitu loh. Sebab perusahaan kita jadi besar itu berkat perjuangan Karyawan. mereka juga Betul, gitu betul. loh. Dia yang memikirkan ngitung kalau salah ya gimana dong gitu loh. Bu, buka lowongan nggak Bu ya sekarang ini? Ini kayaknya teman-teman ini yang ada di sana ini, kayaknya ternyata nggak cocok kerja di sana deh. iya, ini Soalnya bos, dia pinter bicara harus di sini dia. jadi kalau itu hanya sebagian pekerja mungkin yang bisa beruntung mendapatkan fasilitas seperti itu ketika di kantor. Kemudian ada Bu beberapa juga yang menyampaikan, tuh kita tuh kerja udah hamil, iya sih dikasih cuti, tapi kemudian kesulitan nih kita untuk memberikan ASI eksklusif gitu Bu, karena cuti biasanya itu maksimal kan 3 bulan yang diberikan, 1 sampai 3 bulan untuk maksimal. Nah, mungkin faktor yang membuat ibu-ibu itu jadi susah untuk memberikan atau kesulitan memberikan ASI eksklusif itu karena apa Bu? Atau karena memang tekanan dari itu atau memang nggak ada, kan tadi kita ada ruang laktasi ya Bu ya, sebenarnya kan bisa Iya sebenarnya gini, kan ini ASI eksklusif itu kan 6 bulan. Betul, betul. Kadang karyawan itu dikasih cuti cuma 3 bulan. 3 bulan Kan maksimal ya Bu ya? yang penting ini kan ASI-nya, bukan orangnya, bukan ibunya. Kalau ibunya sudah sehat bisa bekerja. Kalau tidak bekerja nanti anaknya tidak makan. Ya kan? Betul. Lama-lama di rumah juga kan bisa sakit. Orang yang biasa bekerja terus lama-lama di rumah, kadang belum selesai cuti aja telepon perusahaan gitu. Pak, saya sudah baik kan ini, saya kerja aja gitu. Ya kita persilahkan kalau dia sudah mampu bekerja, sudah sehat gitu ya. Kalau di karyawan saya seperti itu. Ya kan saya tawarkan cuti 1 minggu, 1 minggu 40 hari, 1 minggu, kalau itu nambah 1 minggu lagi, kalau kamu masih nambah nggak apa-apa gitu ya. Lihat kondisi. Iya. Gitu kan. Terus gaji kamu masih tetap diberikan. Jadi dia sungkan sendiri, apa bahasa sungkan itu? Nggak enak sendiri, nggak enak hati sendiri. Nggak Bu, saya masuk aja gitu ya. Kan ASI saya bisa dipompa di sana. Saya taruh di tempat, ada laktasi gitu ya. Iya. Ada tempat Ada laktasi tempatnya gitu. Itu sudah cukup kok Bu gitu. Tapi kadang perusahaan itu yang yang nggak mau tahu karyawannya, Kondisi karyawannya, yang betul. hanya memikirkan untung rugi. Itu bisa menimbulkan kefatalan untuk di psikologinya. Kalau terkait dengan kesehatan ibu pekerja berarti ini mitra dari Komisi E adalah DP3 PPKB. Iya. Itu berarti nanti bisa P2KP. disosialisasikan ke tempat-tempat atau perusahaan untuk bagaimana menyediakan ibu-ibu tempat untuk pompa ASI laktasi tadi gitu ya Iya, Bu ya. betul. Itu harus sudah dilaksanakan itu ya. Itu berarti kesinambungan daripada kesejahteraan untuk karyawan wanita yang melahirkan, yang pasca melahirkan, yang hamil gitu kan harus mendapatkan perlindungan itu kan. Itu karena keterbatasan saja Bu, kita tahu memang banyak keterbatasan di perusahaan-perusahaan tertentu yang belum bisa menyediakan tempat untuk laktasi dan lain sebagainya. Cuman kalau untuk sosialisasi kan boleh disampaikan nanti ya Bu. Harus ada masukan ya dari karyawan. Betul. Kadang perusahaan itu nggak tahu, dikira karyawannya nggak butuh itu.
gitu loh, dengan berbagai komunikasi yang baik dari karyawan ke atasan, ke perusahaan, menyampaikan saya butuh ini Pak, saya bekerja di sini, ASI saya ini perlu dipompa, jadi saya butuh ruangan untuk memompa ASI saya, gitu. Ya perusahaan kalau baik dan sadar perusahaannya itu karyawannya yang membantu, tanpa karyawan nggak mungkin perusahaannya bisa berjalan dengan lancar. Ya mungkin ya oke gitu ya kan. Itu masih terkait dengan ASI Bu yang lain. Soalnya begini, kalau anaknya ASI eksklusif sudah gitu ya. Akhirnya agak gede sedikit karena ibunya kerja, bapaknya kerja, harus ada layanan daycare juga. Nih Bu, kalau menurut pendapatnya Ibu juga nih, ada bagaimana nih dampak keterbatasan layanan daycare yang ada di Jawa Timur ini untuk ibu pekerja. Kadang-kadang nih Bu ya, ibu-ibu tuh mikir, saya nitipin anak di sana aman nggak ya, diawasi profesional nggak ya, kayak gitu Bu. Kalau menurut pendapat Ibu seperti apa? Alangkah baiknya gini ya, supaya kita itu bekerja itu nggak kepikiran ya kan gitu ya kan, ada nenek, ada ada kakek, ada saudara gitu, dititipkan ke saudara. Yang terpercaya gitu ya Bu. Soalnya ini anak ya. Ya anak. Itu lebih baik dititipkan ke saudara atau ke neneknya biasanya gitu ya. Tapi orang-orang modern di kota, modern di kota itu kan wanita karir ya, wanita karir itu kan punya anak juga, punya ini, ya dia menitipkan dan itu sudah terpercaya, Profesional gitu ya Bu ya. profesional. Harus terverifikasi. Kalau di gitu kampung lah sudah gajinya nggak seberapa, mau nitipin anak buat lebih baik dititipin ke orang tua atau ke saudara. Kalau itu lebih aman ya kan. Betul. Tumbuh kembangnya juga tahu gitu ya Bu ya. Tapi sekarang ibu-ibu pekerja sekarang tuh sudah keren-keren Bu. Jadi yang kita tahu, karena mungkin banyaknya pemilik perusahaan yang kayak Ibu gitu ya. Jadi sadar bahwa karyawan perempuannya itu merasa dia itu terlindungi begitu. Saya secara finansial ketika cuti gaji masih dapat. Kemudian fasilitas di kantor juga memudahkan perempuan kayak saya misalkan. Nah, ketika anak harus dititipkan berarti saya juga harus menitipkan ke tempat yang memang sudah terpercaya. Orang tua atau tempat-tempat yang sudah terverifikasi secara profesional gitu ya Bu ya. Mungkin kalau dari pemerintah provinsi, kita membicarakan untuk pemerintah ya Bu ya. Kalau tadi itu kan tindakan dari masing-masing orang tua atau individu begitu. Nah, kalau untuk dari pemerintah provinsi sendiri ini Bu, untuk mendukung kesehatan ibu pekerja itu sampai sekarang ini seperti apa Bu? Ya sangat memperhatikan sekali ya. Apalagi untuk jadi kita itu untuk kesejahteraan ibu dan anak itu. Ada program dari dari provinsi itu, jadi kita itu ada perlindungan kesehatan untuk ibu dan anak yang dalam hamil, sebelum hamil, untuk pencegahan stunting gitu ya, untuk pencegahan stunting. Prahamil. Jadi sebelum hamil, hamil, sampai pasca hamil, nah, sampai usia menyusui, ASI eksklusif. ASI eksklusif. Bahkan ada program dari Dinkes, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, itu ada program yang namanya Siti Asik. Apa itu Bu? Siti Asik. Siti Asik. Jadi Siti Asik itu adalah semacam program. Jadi kita itu sebagai, saya ini kan nenek ya. Nenek. Bu, nggak bohong Bu. Iya, nenek ini. Apakah teman-teman percaya? Kok saya tidak percaya ya Ibu berkata seperti itu ya? Saya ini sudah nenek, punya cucu 1. Nah, ini sebagai pendamping atau motivator untuk ibu-ibu muda. Untuk ibu-ibu muda, memberikan motivator untuk memberikan ASI eksklusif tadi itu. Yang 6 bulan tadi ya? Yang 6 bulan itu tadi. Sebab gitu, karena banyak sekarang ibu-ibu muda terutama di kota ya kan, di kota itu baby blues ya. Mereka sudah enak bekerja, ya kan, tiba-tiba hamil disuruh melahirkan ya, bukan disuruh itu, melahirkan. Dan mereka tidak siap dengan hal-hal seperti ini. Ya kan gitu, kadang aduh, nangis-nangis. Kalau kemarin pengalaman saya, ini cerita sedikit ya, pengalaman saya
punya cucu itu, anak saya yang pertama itu. Jadi kan dia itu kan habis melahirkan kan capek ya, pengennya tidur, pengennya istirahat, pengennya ini. Jadi ya kita yang motivasi kepada anak kita. Jadi dia itu bangun, "Nak, ayo bangun disusui anaknya, waktunya disusui malam," gitu. Jadi dia itu tinggal bangun, Iya. saya kasih bantal, Iya. sandaran, Iya. bayinya saya ambil, saya Iya. bukakan ini teteknya, Mhm. saya yang bukain bukan mamanya. Iya. Saya bukain, terus bayinya saya ambil, saya ya dia Naruh duduk aja gini sampai tidur. Jadi Dia- sampai bayinya apa itu kenyang, Iya. sampai bayinya kenyang itu sudah Nak, sudah. Saya yang nutupin lagi, sudah sekarang tidur. Iya. Gitu. Itu kalau Kalau orang nggak Jawa. gitu kan bayinya Iya. kurang minum, Iya. kurang susu kan nggak boleh ada pendamping selama 6 bulan itu. Kalau orang Jawa bilang mbah itu untuk Nah. tambah itu loh Bu. Tambah kegiatan gitu maksudnya. Iya. Untuk putra-putrinya Iya, yang melahirkan jadi- cucu gitu Iya, ya. jadi Oke. siapa lagi yang Iya. dekat yang memotivasi kalau bukan itu. Nah, itu ada program dari Dinkes, Mhm. Komisi E semacam itu. Oke, luar biasa. Jadi Bu, untuk kesejahteraan apa ibu luar biasa hamil, loh Bu tapi itu. fokus Apa ibu Bu namanya hamil. tadi? Siti Asik. Siti Asik. Ah. Oke, Siti Asik-asik gitu ya. Oke, kalau misalkan Bu ini program lain yang mungkin akan diluncurkan ada nggak sih Bu untuk membantu ibu bekerja? Contoh nih, misal karena tempat penitipan atau daycare itu kan mahal Bu. Mungkin ada yang bikin dari pemerintah misalkan ada nggak sih Bu untuk wacana-wacana adanya pilot project daycare bersubsidi misalkan Oh, belum. yang disubsidi mungkin di kawasan industri yang penting kan kalau di Jawa Timur ya Bu ya untuk Iya. ibu-ibu pekerja itu ada Mungkin nggak sih, ini Bu? satu masukan ya. Wih, Untuk sementara ini kan berarti masih kita belum. punya ide tadi Iya, ya. nanti kalau Langsung ada rapat didengarkan oleh kerja, Ibu Dewan. ya ada rapat Oke. kerja nanti Oke. kita sampaikan di Nah. Komisi E Ya. itu untuk apa itu ada Daycare, tempat penitipan. penitipan anak Ya, yang di tempat-tempat apa, produksi di industri. perusahaan, Ya, di perusahaan ya, gitu ya. ya. Tapi mungkin perusahaannya yang keberatan ya. Ya. Mungkin di sekitar tempat-tempat industri yang notabene-nya Yang banyak dekat ya, yang dekat di luar gitu. perusahaan Iya, maksudnya. tapi yang dekat dengan tempat bekerja begitu, mungkin bisa digunakan oleh beberapa perusahaan. Misalkan di beberapa kota, kalau di Jawa Timur kan kayak di Sidoarjo, di Gresik, kemudian di Pasuruan, Iya. itu kan banyak industri-industri Bu. Iya, kayak yang, di Pasuruan itu di PR. betul, itu mungkin beberapa perusahaan nanti memerlukan daycare yang bisa disubsidi oleh pemerintah. Jadi ibu-ibu itu pekerjanya tuh tenang, karena memang tempatnya itu sudah terverifikasi itu adalah profesional dan bisa dipercaya begitu Bu. Gitu. Tapi di kota-kota sudah menjadi inisiatif daripada pribadi masing-masing Oke. ibu gitu ya, Oke. untuk memilih ya, Ya, memilih ya. mana apa itu tempat-tempat yang bisa dipercaya untuk Betul, mereka. oke. Tapi untuk yang di desa saya mengharapkan langsung dititipkan sama orang tua Orang tua atau saudara Ya. yang bisa terpercaya gitu ya. Sebab di desa ini bukan ada profesional yang semacam di kota. Jadi semacam itu ya. Kalau melibatkan perusahaan untuk memfasilitasi tempat-tempat seperti itu, kita coba ya untuk memberikan masukan gitu ya. Gitu. Apakah perusahaannya ini Mungkin ya, bisa cukup bekerja sama diribetin dengan gitu mau ya. Iya. Tapi sekarang kita itu Iya. gini loh, di perusahaan itu kita berusaha untuk mensejahterakan karyawan kita seperti yang muslim. Iya. Itu kita fasilitasi ada musola gitu ya. Jadi gini, kita kadang itu kan punya komunitas ya, komunitas pengusaha-pengusaha. Jadi kita itu banyak berdiskusi di situ. Kadang saya itu bapaknya itu bilang, saya ke perusahaan perusahaan ini ya, saya bilang PT ini, saya bilang harus difasilitasi untuk yang muslim. Difasilitasi mah, bilang gitu bapaknya sama saya. Dibuatkan musola tapi ditaruh di belakang. Itu enggak menghargai, katanya gitu. Cina itu, gitu ya. Sudah Pak Ji, sudah saya buatkan musola gitu ya. Terus kata gitu, ya jangan di belakang bos, bilangnya gitu. Ya, sudah harus ada di depan kita ya. menghargai. Jadi termasuk ini tadi penitipan. Daycare. Ya, itu Oke. nanti mungkin kita kan punya komunitas ya, komunitas pengusaha itu yang ada di Jawa Timur gitu ya. Kita diskusikan itu semacam itu. Luar Ya, biasa, dengan Bu, ya. usaha seperti itu ya mungkin ya kita bisa membantu untuk karyawan-karyawan kita, yang ada di masyarakat kita. Betul. Ya. Jadi lebih Nanti juga kita paham. kita komunikasikan untuk di Komisi E apabila pas rapat kerja nanti. Ya.
mungkin nanti dari Komisi E sendiri bisa mendorong atau bersinergi dengan Pemprov Jawa Timur untuk realisasi itu ya Bu ya. Iya, Kan mitranya juga banyak, ada di iya, P3 PPKB, iya, kemudian ada beberapa juga iya, instansi yang bisa membantu terwujudnya daycare yang iya, disediakan atau difasilitasi dan juga disubsidi oleh pemerintah mungkin iya, begitu iya, Bu. Itu membantu sekali Bu untuk ibu iya, iya, pekerja gitu benar, kan ya. benar, benar. Kalau Komisi E sendiri Bu, untuk apa namanya, meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan itu gimana Bu? Terutama untuk ibu-ibu yang bekerja nih, pengawasannya seperti apa dari Komisi E sendiri selama ini yang sudah terjadi ini Bu? Ya untuk sementara ini kita mendapatkan buat perlindungan secara Iya. hukum ya, Mhm, secara hukum untuk kesejahteraan mhm, daripada karyawan perusahaan. Ya untuk sementara ini apa ini untuk cuti hamil, mhm, untuk ini itu mhm. untuk sementara ini kita step by step ya. Step by step. Ya, ini dulu kita Mhm, ratakan dulu di setiap perusahaan sudah ada apa enggak, mhm, kita perlu sidak juga, ya kan gitu. mhm. Untuk di setiap dapil-dapil Oke. masing-masing kan ada wakilnya dapil-dapil. Ya, Seperti saya di dapil 3, iya. Kabupaten Kota Pasuruan, Kabupaten Kota Probolinggo. Mhm. Nanti kalau ada waktu kita sidak, sewaktu-waktu kita nggak bilang, langsung aja datang gitu ya. Bener nggak apa ada sudah ada apa ini cuti hamil, sudah ada apa itu fasilitas untuk perempuan-perempuan yang waktu haid gitu. Mhm. Semacam itu kita It step by step itu tuh mhm. dulu. Tapi Sementara ini ya. kita kan sudah melihat tidak ada masalah. Ah, Tidak ada masalah untuk penitipan anak ini, daycare itu. Iya, untuk di kota, iya, untuk di desa, iya. itu Aman ya Bu ya? aman saja. Aman, oke. Berarti nggak ada masalah gitu ya. Iya, Yang ada masalah itu kan masalah kesejahteraan kesejahteraan. karyawan Oh, untuk betul betul. cuti hamil, untuk apa itu Mhm, memfasilitasi apa itu vitamin apa obat-obatan untuk apa yang haid separuh separuh kerja, mhm. separuh jam kerja boleh diperpulangkan lebih awal. Oke, Gitu. berarti, kebijakan mungkin Bu ya, ini atau wacana atau nanti bagaimana kebijakan cuti melahirkan 6 bulan itu realistis untuk diterapkan di Jawa Timur, Bu? Iya, itu kan Mmm. kita kan masih tahap apa beberapa perusahaan saja. Mhm, mhm, Nanti kita akan ada laporan dari mhm, setiap masing-masing dapil. mhm, Ada masalah apa mhm, enggak, mhm, kondusif apa mhm, enggak mhm. gitu. Tadi di awal Ibu juga nyebutin, untuk stunting tadi kan Bu ya, Mm-mm. berarti kaitan kesehatan ibu pekerja ini dalam upaya penurunan angka stunting di Jawa Timur Betul, itu ada kaitannya berarti betul, Bu ya? betul. Heeh, Untuk menurunkan angka stunting di mhm, Jawa Timur, mhm, kita ada program semacam itu. iya. Jadi, ibu pekerja kan memang sering kekurangan waktu untuk bisa ini ya Bu, memantau gizi anak ya, akhirnya ada Ya. stunting dan lain Mm-mm, sebagainya. mm-mm. Berarti yang tadi disampaikan Ibu luar biasa ini, dengan upaya-upaya seperti, memanfaatkan, waktu untuk daycare-nya nanti seperti apa, kemudian nanti untuk, di perusahaan masing-masing ada tempat untuk laktasi, kemudian, tadi juga disampaikan Ibu terkait dengan realitasnya nanti untuk realisasi, cuti 6 bulan pasca melahirkan, Betul. Itu, kira-kira nanti bisa terrealisasi kapan itu, Bu? Atau sudah di beberapa perusahaan sekarang? Untuk sementara ini di perusahaan saya saja yang saya ketahui. Pilot project berarti ya, Bu, ya? Nanti bisa jadi Untuk pilot project loh, Bu, itu. iya, ini kan Iya, dalam proses ya kan, dalam iya, proses. iya, Kita kan harus apa itu mendapatkan apa itu mendapatkan iya, informasi iya. dari masing-masing dapil, Mhm, dari DPR-DPR yang lain, ya mewakili dapilnya masing-masing, mhm, apa ada masalah apa enggak. mhm, Kalau misalnya apa urgent mhm. harus dibahas masalah ini, ya kita bahas gitu Oke. loh. Kan kita kan masih menyelesaikan masalah-masalah yang lebih urgent ya. Urgent, oke, Ya gitu. oke. Gitu. Bukannya ini tidak penting, ya Mhm, penting, iya, tapi apa itu step by step dulu. mhm, Ya kan step by iya, step dulu, kita sambil menunggu, kita pasti serius untuk iya, menangani hal ini. iya, Apalagi ini masalah wanita ya, kesejahteraan iya, masyarakat kita kaum wanita ya kan, iya, kita harus melindungi itu. iya. Kita pengennya ngobrol lama sama Ibu, tapi ternyata waktunya juga, Oh, nggak terbatas terasa tuh ya? ya, betul. Ngobrol Oh sama Ibu iya enak nih sudah ngobrolnya. sudah Saya di sudah itu. dikode-kode sama teman-teman, sudah Iya. habis stoknya, sudah Oh habis gitu gitu ya. ya. Saya lihat ini Ya. udah lampu merah. Jadi Harus ya berhenti. terakhir aja Bu, mungkin Mm-mm. untuk rekomendasi jangka panjang. Ini terkait dengan menciptakan lingkungan kerja yang baik untuk ibu pekerja. Itu seperti apa? Lingkungan kerja yang sehat bagi ibu pekerja. Lingkungan yang sehat bagi Rekomendasinya Ibu seperti apa? ya, Kebijakan jangka panjang. iya.
lingkungan sehat untuk ibu bekerja harus sehat. Jadi kita ini perempuan, ya kan. Perempuan ini adalah makhluk yang sangat istimewa yang diciptakan oleh Allah, yang diciptakan oleh Tuhan. Ya kan, kita harus menghargai, terutama untuk ibu-ibu hebat, ibu rumah tangga yang menyelesaikan rumah tangga, tapi bekerja, ini harus mendapatkan perlindungan secara hukum untuk kaitannya kesejahteraan mereka, kesehatan mereka. Layanan konseling tadi ya Bu ya? Iya. Pilot project-nya perusahaan Ibu tadi. Sehat, mental. Harus sehat lahir batin, harus sehat secara jasmani juga mentally, secara psikologi. Jadi tolong untuk perusahaan-perusahaan memperhatikan akan hal ini yang kita bicarakan tadi itu, banyak itu tadi ya Kak. Untuk jangka panjangnya, kalau misalnya ada perusahaan yang tidak memperlakukan wanita atau perempuan yang bekerja ini untuk dihargai, tolong demo. Ibu saya ngajak demo ini. Iya, di demo aja gitu, di demo aja. Kalau sudah di demo baru dilaksanakan. Kalau tidak di demo, mereka itu akan diam-diam saja, aman-aman aja gitu kan. Bu, masih ada lowongan nggak Bu ya di sana Bu? Kok gini ya saya? Nggak Bu, maksudnya tadi yang disampaikan Ibu luar biasa. Tapi di demo tidak anarkis ya. Ya, demo itu menyampaikan aspirasi yang baik. Ya, nanti setelah di demo dapat insentif untuk khusus pekerja perempuan, maksud kita gitu. Iya, sebab kalau kita tidak gitu tidak diperhatikan. Oh iya. Tapi luar biasa loh Bu. Tadi yang disampaikan Ibu sebenarnya dengan contoh di perusahaan yang ada di tempat Ibu ya, dengan adanya layanan konseling tadi Ibu sampaikan, kemudian harus ada itu. Iya, kemudian regulasi ruang laktasi tadi ya Bu ya, kemudian pengembangan daycare juga sampai ke desa Ibu tadi menyampaikan, kemudian juga konsolidasi data pekerja perempuan yang tadi Ibu juga menyampaikan seperti itu penting ya. Jadi semuanya tadi luar biasa dan bisa jadi acuan untuk kedepannya Jawa Timur seperti apa dengan banyaknya ibu-ibu muda usia produktif yang menjadi pekerja, biar nggak stres gitu Bu. Iya. Kadang-kadang saya ini termasuk muda nggak sih teman-teman? Masih muda. Masih muda nggak sih? Masih muda. Jadi maksudnya masih untuk konseling itu masih perlu begitu Bu, yang tadi disampaikan Ibu begitu ya. Selama orang hidup butuh konseling. Betul. Oh gitu ya Bu ya. Sebab masalah hidup ini selama kita hidup itu pasti ada. Oke. Masalah gitu. Berputar masalah itu. Oke. Nggak selesai-selesai. Oke. Ibu Siti terima kasih sudah berdialog bersama kita. Saya diundang di ABTV ya. ABTV ini. Oke, luar biasa. Ini 2 kali saya diundang. Oke. Mudah-mudahan tidak bosan untuk yang selanjutnya. Ibu cantik. Terus. Ini seger saya melihatnya. Jadi dengan beliau yang semangat ini jadi saya juga semangat juga. Sebenarnya tema kita hari ini luar biasa. Ini terkait dengan ibu pekerja yang punya kontribusi besar di Jawa Timur. Betul. Jangan meremehkan ibu-ibu sekarang loh, jangan. Bu. Itu sekarang tuh banyak sekali pekerja muda yang yang memperkokoh perekonomian dan pembangunan Jawa Timur, jangan salah. Makanya Komisi E di DPRD ini juga memiliki peran strategis untuk memastikan ibu pekerja dapat kerja dengan sehat, kemudian aman, dan juga sejahtera. Kebijakannya, kemudian pengawasannya juga, mitra-mitra dari Komisi E juga dapat memberikan fasilitas yang memadai begitu untuk ibu-ibu pekerja. Itu insya Allah bisa menjadi pijakan itu materi kita hari ini untuk diskusi memperkuat langkah-langkah yang diperlukan demi masa depan perempuan gitu ya. Sebagai bahan untuk rapat kerja nanti ya. Wih, luar biasa. Semoga nanti perempuan di Jawa Timur lebih sehat dan lebih produktif ya Bu ya. Amin. Ayo teman-teman yang punya ibu, tepuk tangan untuk ibu-ibu kita semuanya. Sekaligus ini kita akhiri dulu Bu. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita punya waktu lagi untuk berjumpa, untuk berbincang, ngobrol dengan berbagai tema yang menarik. Semoga nanti bisa dipertemukan di lain waktu ya Bu ya. Amin. Terima kasih untuk hadirnya hari ini. Sama-sama. Itu tadi obrolan kita, dialog kita dengan Ibu Siti Salamah. Beliau yang luar biasa hari ini memberikan banyak inspirasi untuk kita semuanya. Di mana kesehatan ibu pekerja penting untuk menopang kondisi Jawa Timur yang sejahtera dan luar biasa. Ibu Hajah Siti Salamah, SPD MAP, anggota Komisi E dari Dapil 3 Pasuruan Probolinggo dari Partai Nasdem. Terima kasih. ABTV in Podcast, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.